Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ivanka Putri dengan NIM B119161 Universitas Jambi. Kali ini saya akan membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan untuk memenuhi UTS dari Hukum Kehutanan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ivan Fauzani Rahadja. Selamat menyaksikan. Dalam Undang-Undang Kehutanan menyatakan, pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pada pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menerangkan, pembakaran hutan dengan sengaja maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Sedangkan pada ayat 4 pasal tersebut menyatakan, pelanggar karena kelalaiannya diancam pidana penjara 15 tahun dengan denda paling banyak 1,5 miliar. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan secara tegas merupakan pelanggaran. Larangan tersebut diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, pada pasal 69 ayat 2 menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H, memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud yaitu pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Sehingga pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Sanksi bagi pelaku pembakaran lahan sesuai pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda antara 3 sampai 10 miliar. Undang-Undang Perkebunan juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada pasal 5 ayat 1. Sementara, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut terancam pasal 108 Undang-Undang Perkebunan yang menyatakan setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Segala bentuk peraturan dan sanksi dibuat sangat mengikat karena untuk menghindari kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang parah khususnya pada kasus tahun 2019 dan 2015 yang menyebar pada berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua. Kebakaran hutan tersebut meninggalkan dampak kerusakan yang sangat besar bagi lingkungan hingga sosial. Penyebab karhutlah tahun 2019 tersebut salah satunya dilakukan pihak korporasi. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Oktober 2019 telah merilis sejumlah pelaku atau dalang di balik karhutlah. Sedikitnya pelaku kebakaran hutan dan lahan ini terdiri dari 64 perusahaan, baik luar negeri maupun lokal. Puluhan tersangka dan jumlah kasus dari masing-masing daerah. Cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, menganalisa titik rawan kebakaran. Ketika musim kemarau melanda Indonesia, muncul banyak titik api yang umumnya berada di daerah Kalimantan dan Sumatera. Titik api adalah daerah yang dipenuhi oleh bahan-bahan yang mudah terbakar seperti rumput kering, kayu, dan lainnya. Yang kedua, melakukan patroli secara rutin. Yang ketiga, mendeteksi kebakaran hutan atau lahan sedini mungkin. Langkah-langkahnya seperti mendirikan menara pengawas yang memiliki jarak pandang jauh lengkap dengan teropong, alat deteksi, dan komunikasi. Kedua, membangun pos jaga di daerah hutan dan daerah perbatasan dengan penduduk atau lahan usaha. Ketiga, melakukan analisa data dari penerbangan, satelit, dan data cuaca pada area kawasan hutan. Yang keempat adalah mempersiapkan alat pemadam kebakaran. Tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran hutan adalah
1. Melakukan identifikasi masalah dan analisa mengenai penyebab kebakaran hutan. Kedua, mengumpulkan data-data penting mengenai keterangan dari kebakaran hutan atau lahan secara rinci dan jelas. Ketiga, pengawasan dan evaluasi kejadian untuk mencari sumber titik api pertama kebakaran hutan. Keempat, segera mencari sumber air terdekat dari lokasi kebakaran hutan atau lahan. Kelima, meminta bantuan atau masyarakat sekitar untuk ikut serta memadamkan api bersama-sama, agar api lebih cepat padam dan tidak menyebar terlalu jauh. Dan yang keenam, meminta bantuan petugas hutan dan pemerintah setempat jika kebakaran hutan atau lahan terjadi dalam skala besar dan perlu peralatan yang lebih canggih, misalnya mobil pemadam kebakaran dan lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan bantuan penanggulangan bencana alam. Tindakan yang perlu dilakukan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah 1. Membuat peraturan dan memberi sanksi hukum bagi pelanggar yang terlibat dalam kebakaran hutan atau lahan. Yang kedua, mengadakan rapat untuk meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi petugas penjaga hutan. Yang ketiga, segera melakukan pembersihan hutan dan lahan sisa kebakaran. Yang keempat, segera melakukan reboisasi massal untuk menjaga keseimbangan hutan agar tetap lestari. Dan yang kelima, melakukan pengelolaan tanah agar menjadi gembur dan subur serta dapat difungsikan kembali. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.